Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Lisdawati, dosen program studi unit manajemen Universitas Pamulang. Pada hari ini akan memaparkan tentang penelitian yang telah saya lakukan, yaitu penelitian dosen Pamula Hibah Ristek Dikti tahun 2020 dengan judul Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP2 KBP 3A dalam menangani kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang, Banten tahun 2020. Adapun latar belakang ialah kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya merupakan tindakan kriminal, tetapi juga merupakan masalah sosial yang perlu segera diatasi secara kualitas maupun kuantitas. Dengan dikeluarkannya atau disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan, maka perlindungan terhadap anak akan memiliki dasar hukum yang kuat. Rumusan masalah. 1. Seberapa besar tingkat kinerja Dinas DP2 KBP 3A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang tahun 2019? 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pada Dinas DP2 KBP 3A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang tahun 2019? Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana tingkat kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang tahun 2019. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas DP2 KBP 3A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang tahun 2019. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak DP2 KBP 3A dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang tahun 2019. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Pandeglang bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang cukup penting dan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta bahan pemahaman untuk penelitian sejenisnya. Manfaat praktis. Bagi Badan DP2 KBP 3A diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam mengatasi kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak serta masalah sosial lainnya di Kabupaten Pandeglang. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai anak dan perlindungan anak di Kabupaten Pandeglang. Identifikasi permasalahan. Permasalahan terkait kesekretariatan, kurangnya tenaga fungsional atau penyuluh KB, larangan tidak sebanding dengan jumlah desa, kurangnya staf pelaksana di sekretariat, belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik, rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan DP2A KBP 3A, kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan DP2A KBP 3A. Permasalahan terkait kesetaraan dan keadilan gender. Tempat dan waktu. Lokasi penelitian adalah pada Dinas
pengendali DP 2A, KBP 3A, Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yaitu pendekatan deskriptif kualitatif populasi. Populasi di penelitian ini Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Pandeglang. Teknik penentuan data. Sumber data ialah data sekunder dan data primer. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh peneliti melalui kuesioner, wawancara atau interview, dan pengamatan observasi. 2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dapat berbentuk buku-buku ilmiah, dokumen administratif, atau merupakan data hasil olahan. Sumber data dalam penelitian yang menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan atas tujuan tertentu. Orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel. Adapun informasi penelitian adalah 1. Pimpinan, 2. Pengurus, 3. Sekretaris, 4. Masyarakat, 5. Klien, 6. Teknik pengumpulan data. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut, yaitu observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan atau segala sesuatu yang diteliti. Wawancara terstruktur yaitu pengumpulan data dengan menggunakan instrumen kuesioner. Wawancara mendalam yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informasi kunci. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari sumber sekunder berupa dokumen-dokumen. Metode analisa data dengan menggunakan indikator menurut Dwianto yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilities, akuntabilitas. Desain penelitian yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Tahun 2021 PDP Hibah Dikti dengan judul Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Publish pada Jurnal Apresiasi Ekonomi. Tahun 2021 tahun 2020 PDP Hibah Dikti dengan judul Kinerja Dinas DP 2 KBP 3A terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang, publish pada Jurnal Apresiasi Ekonomi. Tahun 2021 semester ganjil penelitian internal dengan judul The Effect of Quality of Liquidity and Solvency Ratio, publish Sinta 4, Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis. Tahun 2021 semester genap penelitian mandiri dengan judul Return on Asset sebagai pengukuran rasio keuangan studi empiris pada perusahaan subsektor industri kimia, publish pada Jurnal Nasional
roadmap, maaf saya ulangi, untuk roadmap yaitu hasil dan pembahasan kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya merupakan tindakan kriminal, tetapi juga merupakan masalah sosial yang perlu segera diatasi secara kualitas maupun kuantitas dengan dikeluarkannya atau disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan, maka perlindungan terhadap anak akan memiliki dasar hukum yang kuat. Kesimpulan, kinerja DP2 KBP 3A sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari produktivitas dari DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang saat ini masih kurang optimal. Berkaitan dengan input organisasi seperti SDM dan anggaran operasional yang dimiliki, DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang masih belum memadai. Kualitas layanan DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari aspek kemudahan akses layanan dan sasaran prasarana pendukung pelayanan serta kualitas dari pelayanan yang diberikan. Masih belum optimalnya responsifnya dari DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang, di mana DP2 KBP 3A sudah melakukan beberapa kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Namun untuk mengenalkan seperti apa lembaga DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang serta fungsi dan tugasnya masih dilakukan oleh DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang itu sendiri. Dinas-dinas yang berkaitan biasanya hanya menangani korban ataupun menindaklanjuti informasi yang didapat dari DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang. Dilihat dari segi akuntabilitas DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang terkait pelaporan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari sistem pelaporan yang sudah dilakukan secara rutin dan dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DP2 KBP 3A dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam kinerja DP2 KBP 3A Kabupaten Pandeglang, yaitu baik dari segi anggaran maupun anggaran 35 tersebut dialokasikan untuk penanganan tindak kekerasan serta memberi pelatihan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban. Selain dari anggaran, ada juga sosialisasi yang berkaitan dengan peran-peran yang harus dijalani oleh DP2 KBP 3A serta sekolah-sekolah yang dinilai masih kurang optimal karena masih banyak yang belum mengetahui apa dan bagaimana peran DP2 KBP 3A tersebut. Di tengah masyarakat, dari segi komunikasi masih perlu adanya komunikasi yang efektif antara DP2 KBP 3A dengan pihak yang terkoordinir dalam penyampaian pesan ataupun kerjasama yang baik dalam penanganan serta menganalisis kasus kekerasan terhadap anak. Saran, komunikasi di sini sangatlah penting karena keberhasilan dalam berkomunikasi antara penyelenggara DP2 KBP 3A dengan masyarakat, maka akan memudahkan program-program DP2 KBP 3A dapat berjalan dengan baik. Sumber daya manusia menambah jumlah pegawai DP2 KBP 3A dalam penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Pandeglang agar mampu menjangkau pelaksanaan program DP2 KBP 3A sampai wilayah terpencil. Terima kasih. Kiranya cukup sekian uraian dari hasil penelitian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.